Shalom teman-teman Hope Junior. Gimana nih kabarnya? Gak terasa udah berganti tahun. Ini 1 Januari 2022 nih teman-teman. Boleh gak nih sekarang teman-teman tulis di kolom komennya pakai emot ikon, kira-kira apa sih perasaan teman-teman yang teman-teman rasain hari ini. Kalau digambarin pakai emoticon, kira-kira apa nih perasaannya gitu ya. Biar kita sama-sama tahu nih apakah ada yang lagi happy kah, atau ada yang lagi mungkin ada yang lagi sedih atau gimana gitu ya. Mungkin bisa sekalian diceritain di kolom komen ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh menyongsong tahun yang baru Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan yang gak bisa kami hitung satu persatu. Buat kesehatan, buat nafas kehidupan yang Tuhan masih kasih buat setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh cari wajahnya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar hari ini Tuhan sungguh-sungguh kami boleh merasakan kasih-Nya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, di tahun yang baru ini kita mau sama-sama rasakan sukacita surga yang nyata daripada Tuhan, amin. Yes, come on. Sukacita-Mu boleh mengalir memenuhi setiap hati kami Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan apa? Takkan patah semangatku. Yes, amen. Takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya. Yes, mari bertepuk tangan. Kau ada dalam hatiku.
sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, masih bersukacita, masih antusias buat memuji Tuhan, amin. Kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan itu sungguh ajaib buat kehidupan kita. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, wow, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Tuhan, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, wow, wow, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, mari dengan segenap hatimu katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia.
Engkau sungguh besar Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu, untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Yes Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan hari ini setiap pujian kami, setiap mazmur yang hari ini kami naikkan untuk Engkau ya Tuhan. Itu semua Tuhan sungguh-sungguh jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu semua sungguh-sungguh Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan hari ini kami mau rendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau naikkan setiap syukur kami Tuhan. Yes Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Yes teman-teman, mari kita naikkan sembah kita hari ini. Mari kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh sambut hari yang baru, kita boleh sambut tahun yang baru. Itu semua karena anugerah-Nya Tuhan buat hidup kita. Syukur, kami naikkan sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, biar segala pujian, biar segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, sebab Kau yang layak disembah. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau Yesusku, Kau Rajaku, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau naikkan segala pengagungan. Yes Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Yes Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Yes Tuhan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Yes Tuhan, sebab ini kerinduan kami Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Kami tahu Tuhan gak ada artinya hari ini ketika kami bisa menyenangkan orang-orang di sekeliling kami, tapi kami gak bisa menyenangkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Hari ini berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami kasih-Mu Tuhan, sehingga hari ini kami sungguh-sungguh bisa Tuhan jadi seperti-Mu Tuhan, jadi semakin serupa lagi dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat hari ini, dimanapun kami ada Tuhan hari ini, dimanapun kami beribadah Tuhan, kami percaya gak ada jarak di antara hadirat Tuhan. Dan hari ini dimanapun kami ada, biarlah hadirat Tuhan itu boleh sungguh-sungguh sampai di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Nya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang bukakan telinga kami, Kau yang bukakan mata kami. Apa yang jadi pesannya Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh boleh kami pegang. Biar sungguh-sungguh itu boleh jadi rema Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu, setiap kita yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Hope Junior, Happy New Year guys. Bersyukur ya kita udah masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Nah, jadi hari ini aku mau bawain satu materi, judulnya teman-teman bisa lihat di slide yang di layar teman-teman. Hari ini aku bakal sharing tentang judulnya adalah New Year, New Me, Same God. Nah, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih, gimana sih tahun 2021 menurut teman-teman?
bagi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat atau ini jadi bahan sharing ya di kompak masing-masing. Jadi teman-teman bisa sharingkan mungkin apa aja sih yang terjadi di tahun 2021 kemarin, apa yang teman-teman rasakan, mungkin peristiwa-peristiwa apa aja yang mungkin bagi teman-teman aku happy banget Kak di tahun 2021 karena aku ngalamin ini, atau mungkin tahun ini aku banyak belajar banyak hal Kak karena aku ngalamin ini. Jadi teman-teman terbuka aja ya sama teman-teman kompaknya gitu. Oke, aku bakal next aja. Nah jadi hari ini sebelum aku mulai sharing aku mau kasih sedikit ilustrasi tentang koper teman-teman. Jadi mungkin ketika kita berpergian, kita pergi ke satu tempat, itu kan pasti kita selalu bawa koper ya, yang isinya adalah baju-baju kita atau mungkin keperluan-keperluan lain kita yang kita butuhkan ketika kita mau traveling, ketika kita mau jalan-jalan gitu. Nah biasanya nih mungkin setelah kita selesai jalan-jalan pasti kita beli oleh-oleh ya enggak, kita belanja oleh-oleh, terus rasanya pengen belanja banyak oleh-oleh buat teman-teman kita, buat sahabat-sahabat kita, buat keluarga kita, buat siapapun lah, kita pengen bawa oleh-oleh banyak gitu. Nah tapi sampai akhirnya karena kita mau bawa oleh-oleh banyak, koper kita jadi penuh ya kan. Bahkan sampai mungkin barang-barang yang sifatnya esensial atau barang-barang yang penting itu nggak muat lagi di koper kita. Nah ini sama halnya dengan hidup kita ya teman-teman. Terkadang ketika kita mau memulai perjalanan di tahun yang baru, kita malah membawa hal-hal yang sebenarnya bukan esensial atau hal-hal yang mungkin bukan yang terpenting di hidup kita gitu. Yang akhirnya ngebuat koper kita penuh, berat, dan akhirnya kita nggak siap untuk melakukan perjalanan di tahun yang baru. Contohnya apa sih yang kita bawa nih kadang-kadang, misalnya kebiasaan buruk kita di tahun lalu yang masih kita bawa di tahun ini tahun 2022 gitu, atau mungkin hal-hal yang ngebuat teman-teman sakit hati dan lain-lain, dan akhirnya semua hal itu ngebuat teman-teman nggak bisa melangkah maju dengan mantap di tahun yang baru. Nah jadi pertanyaannya adalah apakah kamu sudah menyiapkan koper untuk perjalananmu di tahun 2022? Nah jadi hari ini aku bakal bahas nih mengenai apa aja sih hal-hal apa aja yang sebenarnya harus menjadi isi dari koper kita gitu. Ada beberapa aspek teman-teman dari hal rohani, keluarga, sekolah dan pertemanan, dan juga skill kita. Kita bakal bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah dalam hal rohani teman-teman. Kita baca ayatnya di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teman-teman, Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi sekaligus memberikan perintah bagi kita untuk mengerjakan karya keselamatannya gitu. Nah jadi gimana sih Kak caranya untuk aku mengerjakan karya keselamatannya Tuhan Yesus gitu? Gimana caranya aku untuk pakai hidup aku supaya berkenan sama Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan kita membangun hubungan sama Tuhan gitu. Jadi hari ini kalau dalam hal rohani ini ada 2 poin penting teman-teman. Yang pertama itu adalah melalui firman-Nya Tuhan gitu. Gimana cara kita bangun hubungan sama Tuhan? Pertama pastinya lewat firman, lewat Alkitab ya. Nah, aku ada sedikit ilustrasi juga gitu. Mungkin teman-teman coba bayangkan ya, kira-kira bayangkan di otak teman-teman ketika ada 2 ekor singa yang sedang bertarung, kira-kira siapa yang akan menang? Dua-duanya singa nih, sama-sama kuat ya kan. Kita tahu singa tuh predator paling kuat, keduanya sedang bertarung gitu. Nah siapa yang bakal menang? Nah tentu yang menang itu adalah yang lebih kuat, yang lebih berpengalaman, dan yang kebutuhan jasmaninya terpenuhi dengan makanan yang baik. Firman Tuhan teman-teman itu adalah makanan rohani yang paling baik buat hidup kita.
Jadi kalau kita misalnya ada di dalam battle kehidupan atau kita lagi ada masalah dan lain-lain dan kita deket sama Tuhan, maka dengan iman kita bisa menang gitu. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan akan berperang bersama-sama dengan kita karena kita dekat sama Tuhan. Kalau teman-teman ingat kisahnya Daud, Daud itu orang yang berkenan buat Tuhan, orang yang deket sama Tuhan, yang apapun itu Daud tuh tanya Tuhan gitu. Dia mau melangkah kemana dia tuh tanya Tuhan gitu. Nah, ketika Daud mau lawan Goliat pun dia dengan berani dia melawan Goliat dan mengalahkannya. Kenapa? Karena Daud dekat sama Tuhan dan dia melawan Goliat bersama-sama dengan Tuhan gitu. Lalu dalam hal berdoa juga ya teman-teman, 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata tetaplah berdoa gitu. Jadi mungkin di tengah-tengah situasi yang kita nggak tahu ya kita hadapi selama setahun ke depan kita bakal hadapin hal apa aja. Di sini Tuhan ingatkan kita untuk tetaplah berdoa gitu. Kenapa? Karena Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang mau mendengar setiap cerita kita tentang apapun juga, dengar setiap curhatan kita gitu, harapan-harapan kita, kesulitan-kesulitan kita dan lain-lain. Tuhan tuh mau dengar teman-teman. Dan dengan berdoa ya kita menunjukkan bahwa kita tuh semakin bergantung sama Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Dan itu yang terpenting ya teman-teman. Karena jangan sampai kita menjalani tahun yang baru dengan kita bergantungnya sama diri kita sendiri. Aspek selanjutnya adalah keluarga ya teman-teman. Keluarga itu adalah komunitas pertama dalam hidup kita gitu. Dimana kita banyak menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga, dan keluarga itu adalah orang-orang yang paling mengenal diri kita ya kan. Papa mama kita paling mengenal setiap kita gitu. Adik kita, kakak kita, saudara kita, itu orang-orang yang paling dekat sama hidup kita. Kita baca ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Lalu di Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, di dalam ayat ini ya teman-teman, tertulis dengan jelas bahwa kita tuh harus menjadi pembawa damai dan pembawa kasih persaudaraan dimanapun kita berada. Salah satunya adalah di dalam komunitas terkecil, komunitas pertama kita, yaitu keluarga. Aku percaya maksudnya nggak ada satupun keluarga yang sempurna ya teman-teman. Pasti ada konflik, pasti ada masalah pasti banyak gitu ya di rumah. Tapi di sini Tuhan rindu agar kita bisa jadi pembawa damai. Dan jadi pembawa damai itu pilihan ya teman-teman, kita mau atau enggak sih jadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga kita. Ada banyak cara ya teman-teman untuk kita bisa jadi pembawa damai. Misalnya buat kalian yang mungkin punya adik kakak gitu ya, belajarlah untuk mengalah gitu. Terus juga dengan sukacita kita mau bantu orang tua kita di rumah, nggak bersungut-sungut, bantu saudara kita, bantu adik kita di rumah, bantu mama papa, nggak menggerutu kalau dimintain tolong, bantu adik kita misalnya belajar lagi kesulitan apa kita bantu, dan masih banyak lagi gitu. Banyak kok hal-hal baik yang kita bisa praktekkan di rumah ya teman-teman gitu. Bahkan mungkin kita memilih untuk punya respon yang benar ketika kita ada di dalam konflik di dalam keluarga gitu. Nah ini aku pribadi ya teman-teman, aku pun juga masih belajar dalam hal ini gitu, dan aku percaya kita sama-sama bisa belajar dan menang ya untuk bisa jadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga kita. Oke, selanjutnya, aspek selanjutnya adalah dalam sekolah dan juga dalam hal pertemanan kita. Aku bacakan ayatnya, ada di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah ini selanjutnya sekolah ya teman-teman. Aku percaya dimanapun
sekolah teman-teman sekarang itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, kita harus mempergunakan anugerah atau pemberian yang Tuhan kasih dengan maksimal dong, dengan excellent gitu. Di sekolah lewat setiap ujian-ujian yang ada, ulangan-ulangan yang ada, tugas-tugas yang ada, ya kasih yang terbaik gitu di sekolah. Jangan pernah berpikir kayak gini, Kak, aku kan masih SMP gitu, aku masih kecil lah, nanti aja seriusnya di sekolah, masih ada SMA kok Kak gitu. Jadi aku masih mau main-main dulu di sekolah gitu. Teman-teman percaya deh ya, percaya nih kalau semakin dini atau semakin awal kalian serius di sekolah, itu udah jadi modal awal yang sangat baik buat masa depan teman-teman gitu. Karena aku pun merasakan hal itu ya teman-teman. Mungkin gak mudah ya untuk kita serius, untuk kita maksimal di sekolah gitu, tapi kalau teman-teman punya pikiran untuk ya aku mau kasih yang terbaik nih di sekolah lewat ujian-ujian, tugas-tugas yang ada, itu udah jadi modal yang besar banget nih buat masa depannya teman-teman. Jadi ya belajar untuk ubah motivasi teman-teman gitu. Kita belajar yang terbaik ya itu buat kemuliaannya Tuhan dan buat masa depan kita sendiri kok gitu. Jadi ya nggak ada alasan gitu untuk kita males-malesan di sekolah, males-malesan ngerjain tugas dan lain-lain. Kalau misalnya ada pelajaran yang sulit, Kak aku nggak ngerti ini tapi menurutku susah Kak, misalnya kayak mungkin sekarang teman-teman sekolahnya nggak full online nggak full offline, jadi ganti-gantian online offline, terus ngerasa kurang ngerti ya. Ada banyak cara ya teman-teman ketika ada sesuatu yang sulit di sekolah. Ya tanya guru kita, jangan nyerah, tanya teman, tanya Google, internet, banyak gitu. Banyak cara untuk kita berusaha ya teman-teman untuk excellent di sekolah. Intinya ya semuanya balik lagi, apakah kita mau excellent atau enggak gitu. Dan mungkin kita emang belum tahu ya masa depan kita itu bakal kayak gimana, tapi Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat kita nanti gitu. Maka sekarang ini teman-teman manfaatkanlah anugerah yang udah Tuhan beri gitu lewat sekolah teman-teman, lewat pendidikan yang terbaik yang Tuhan kasih buat hidupnya teman-teman. Lalu dalam hal pertemanan juga ya, kita memang harus berteman sama banyak orang ya kan. Kita suka ada yang bilang banyak teman lebih baik gitu kan, terus temanan sama semua orang gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, Tuhan itu menghendaki kita untuk memilih mana teman yang membawa kita ke hal yang benar dan mana teman yang justru membuat kita jauh dari kehendaknya Tuhan. Kenapa sih? Kenapa kayak gitu Kak? Karena pergaulan kita, lingkungan kita itu yang membentuk diri kita juga gitu. Kalau teman-teman ada di pergaulan yang mungkin membuat teman-teman jauh dari Tuhan, ya itulah yang akan terjadi selama 1 tahun 2022 ini gitu. Sama seperti ayat ini berbunyi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah dalam hal kemampuan dan skill. Aku bacakan ayatnya di Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah ini aspek terakhir gitu yang harus jadi perbekalan teman-teman di tahun 2022 adalah dalam hal kemampuan, talenta, skill. Aku percaya teman-teman setiap kita itu Tuhan pasti kasih gift, Tuhan kasih talent yang membuat diri kita unik, dan hal itulah yang harus kita kembangkan teman-teman. Kenapa Kak aku harus mengembangkan bakat aku, mengembangkan talenta aku? Karena teman-teman kita itu bertanggung jawab untuk mengembangkan bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang mungkin kita ngerasa kita nggak memiliki banyak bakat, atau kita ngerasa aduh orang lain kayaknya yang lebih diberkati deh dengan lebih banyak kemampuan daripada aku gitu. Dan akhirnya kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat gitu
talenta yang Tuhan kasih buat hidup kita, dan kita akhirnya nggak mau menggunakan bakat kita gitu karena kita takut gagal gitu, atau kita takut dikritik sama orang lain dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita seharusnya adalah gak menyembunyikan bakat-bakat yang Tuhan kasih. Kita harusnya menggunakannya gitu, hingga nantinya kita bisa memuliakan Tuhan juga lewat bakat-bakat yang ada di dalam diri kita. Aku ada sedikit tips nih ya, langkah-langkah lah istilahnya, step-step untuk mengembangkan bakat kita. Pertama, teman-teman, ya kita temukan dulu dan kenali apa sih bakatnya teman-teman, apa sih talent yang Tuhan kasih. Kita temukan dulu kekuatan kita dan kemampuan kita gitu. Caranya dimulai dari hobi dulu sih. Hobi teman-teman tuh apa sih? Dimulai dari situ. Lalu kemudian juga keluarga kita atau teman-teman kita itu juga bisa menolong, membantu kita untuk melihat kita talentanya di mana gitu. Karena mereka yang melihat hidup kita kan. Jadi teman-teman bisa tanya, dan yang pastinya tanya Tuhan juga. Pastinya berdoa juga gitu, minta Tuhan tunjukkan apa yang mungkin jadi panggilannya Tuhan, atau yang jadi bakat talenta yang Tuhan kasih buat hidupnya teman-teman. Lalu yang kedua, yang pasti kita harus berlatih menggunakan bakat kita. Ketika kita udah temukan, kita berlatih. Kalau kita mau berlatih, berarti kita harus meluangkan waktu kita untuk latihan, ya kan? Gak ada teman-teman mau langsung jago di satu skill tanpa latihan. Kan kalau atlet-atlet, ya kan, pemain bola, pemain musik, penyanyi, itu mereka pasti latihan dulu. Gak mungkin tiba-tiba langsung bisa dengan jago gitu, pasti harus ada latihannya. Dan selanjutnya step selanjutnya adalah kita harus beriman juga bahwa Tuhan kita akan menolong kita, dan ya kita harus punya iman juga kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa gitu. Dan akhirnya ketika kita udah temukan bakat kita udah latih bakat kita, percaya sama Tuhan, kita bisa bagikan gift itu ke orang lain dan memberkati orang lain juga gitu. Jadi kalau kita pakai bakat kita, itu kita pun juga bertumbuh ya teman-teman. Contohnya apa sih bakat-bakat itu, talent-talent itu? Teman-teman bisa lihat di gambarnya. Ini beberapa contoh aja sih. Kayak misalnya teman-teman tahun ini mau belajar main musik, mau belajar main gitar kak gitu kan. Terus juga mau olahraga kak, aku pengen jago main futsal, aku pengen jago main basket dan lain-lain. Belajar misalnya dalam kemampuan bahasa, aku pengen ngelatih bahasa Inggris aku, atau teman-teman mau belajar bahasa-bahasa lain, terus juga melukis dan lain-lain. Ya mulai dari itu gitu, di tahun ini coba belajar untuk gali apa yang jadi bakat teman-teman dari ya kesukaannya teman-teman. Nah ini slide terakhir aku teman-teman. Aku bakal bacakan ayatnya, ada di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman, untuk kita bisa dapat menjalankan tahun 2022 ini dengan semua poin-poin tadi, aspek-aspek tadi, ada satu hal yang perlu ada di dalam hati dan juga pikiran kita teman-teman. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti menyertai setiap langkah-langkah kita selama setahun ke depan, bahkan sampai tahun depannya lagi. Percaya bahwa Dia turut bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ingat juga teman-teman bahwa Tuhan itu juga punya rancangan yang terbaik buat hidup kita, dan ya kita tinggal lakukan aja bagian kita sekarang gitu, untuk ya lakukan yang terbaik di semua aspek tadi gitu. Kita excellent dalam hal rohani, keluarga, sekolah, skill, atau mungkin hal lain yang aku gak sempat sebutin. Dan aku selalu percaya bahwa Tuhan sendiri pun yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan ketika kita benar-benar serius ikut Kristus, ya pasti Tuhan juga akan kasih kekuatan buat kita untuk menjalankan kehidupan kita gitu.
Jadi aku mau lihat ya teman-teman di akhir tahun 2022 kita bisa finishing well dalam setiap aspek tadi gitu. Nah selanjutnya teman-teman, nah ini teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Jadi aku ada challenge nih buat teman-teman semua. Teman-teman bikin yang namanya dream list. Kalau nggak ngerti dream list itu apa, teman-teman detailnya mungkin bisa tanya sama kakak-kakak kompaknya masing-masing. Tapi di sini aku kasih challenge buat setiap kita untuk membuat dream list untuk tahun 2022. Jadi dalam kompak masing-masing kita buat dream list kalian masing-masing. Isinya itu seperti yang ada di layar teman-teman gitu. Jadi ada beberapa aspek, ada tentang hubungan dengan Tuhan, di keluarga, pendidikan, pelayanan, atau mungkin kesehatan, skill, pergaulan, banyak hal gitu. Nanti disepakati aja sama teman-teman kompaknya masing-masing. Jadi kalian isi goalnya apa dan cara untuk bisa mencapai goal tersebut gitu. Jadi caranya yang benar-benar bisa dilakukan ya untuk mencapai setiap goal yang ada gitu dari setiap aspek yang ada. Contoh misalnya dalam hubungan dengan Tuhan, goalnya adalah aku mau setia 4M, aku mau setia saat teduh di tahun 2022 gitu. Caranya adalah ini Kak, setiap pagi sebelum aku melakukan aktivitas, aku mau baca Alkitab sama berdoa dulu. Nah itu kan caranya ya untuk teman-teman bisa mencapai goal tersebut. Terus misalnya dalam hal pendidikan, goalnya adalah misalnya teman-teman mau rata-rata nilai PTS atau PAS kalian itu minimal 85. Caranya adalah ya teman-teman misalnya mau mencatat setiap di kelas, atau teman-teman mau buat ringkasan kalau mau ujian, mau perbanyak latihan soal gitu, dan masih banyak lagi. Jadi ini caranya sesuai cara yang teman-teman rasa aku bisa lakukan ini nih gitu. Jadi cara-caranya harus cara-cara yang konkret ya teman-teman. Oke, jadi ini jadi bahan untuk kalian diskusikan sama teman-teman kompaknya masing-masing. Mungkin abis ibadah ini didiskusikan, teman-teman bisa kompak, terus nanti bisa didiskusikan lagi gitu di pertemuan selanjutnya gitu. Oke, itu aja teman-teman yang mau aku sharingkan hari ini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa kalau pada hari ini kami boleh belajar Tuhan, untuk kami bisa mempersiapkan diri kami di tahun yang baru, tahun 2022, mengucap syukur buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih setia-Mu, penyertaan-Mu selama tahun 2021. Kami belajar banyak hal, kami ditegur banyak hal, dan kami mau Tuhan melangkah di tahun 2022 dengan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau pimpin Tuhan setiap aspek kehidupan kami di tahun ini. Kami mau kasih yang excellent, kami mau kasih yang terbaik Tuhan. Kami percaya Kau beserta dengan kami juga di tahun 2022 ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Welcome to Hope Junior. Berikut adalah pengumuman. Kompak atau komunitas sepakat. Kami mengundang teman-teman semua untuk tergabung dalam pemuritan dan setia untuk kompak. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam kompak, bisa menghubungi Kak Frans dan Kak Sharon. Jangan lupa kompak ya. Kami juga mengingatkan setiap teman-teman untuk bersaat teduh. Mari setiap harinya kita luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Teman-teman, berikut adalah daftar rekening untuk persembahan kolekte, perpuluhan, dan persembahan gedung. Teman-teman bisa langsung screenshot aja layar teman-teman sekarang. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa nyata buat hidup teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Hope Junior. Mari kita bertumbuh bersama dalam komunitas seiman yang Tuhan berikan. Happy weekend teman-teman. See you next week. Teman-teman, kita udah di akhir ibadah. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar Tuhan memberkati setiap aspek kehidupan teman-teman, memberkati sekolah teman-teman, memberkati keluarga teman-teman, kedua orang tua teman-teman, dan teman-teman ketika teman-teman bergantung sama Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan buat hidup teman-teman. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin.